Ya, kita mulai ya, anak-anakku sambil nunggu Aras, nak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah, anakku yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat sifat Rahman dan Rahimnya lah, sifat kasih dan sayangnya lah kita masih diberi kekuatan iman dan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar secara daring melalui aplikasi Zoom. Salawat ma'assalam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tiada henti-hentinya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku, Pak Guru share dulu materinya. Hari ini pertemuan yang kedua tentang materi yang kedua, jadi sebentar Zuliet silakan dibaca bahasa Inggrisnya, kemudian diterjemahkan sesuai dengan tugas yang kemarin. Jika nanti salah, nanti pengucapannya ataupun pronunciation-nya Pak Guru akan perbaiki ya. Intinya Juliet dan Fadila sore hari ini berlatih untuk memahami materi yang Pak Guru berikan kemarin sehingga besok pas di hari Sabtu bisa direcord bahasa Inggrisnya tentang materi yang kedua sebagai berikut. Oke, siapa yang duluan? Juliet atau Fadila? Halo, Juliet, Fadila, siapa yang duluan yang berani mencoba pelajaran kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu penggunaan to be yang kedua, yaitu diikuti dengan at atau in. Juliet atau Fadila duluan yang baca ini materinya. Tinggal dibaca seperti ini. To be diikuti at and in. At untuk nama tempat, in untuk menerangkan berada di dalam ruangan atau menerangkan keberadaan kita di kota. Selanjutnya, ini yang mulai diterjemahkan. Rumusnya pattern itu rumus. Pattern rumusnya subjek diikuti to be diikuti at or in atau in. For example, contoh I am at home. Saya berada di rumah. You are at school. Kamu berada di sekolah. We are at office. Kita berada di kantor. Ayo, siapa yang berani? Juliet atau Fadila? Saya, Pak. Ya, langsung nak. Silakan dibaca bahasa Inggrisnya, kemudian coba diterjemahkan. Ayo, Juliet. Dinyalakan mic-nya, nak. Tidak dengar. For example, I'm at home. Saya berada di rumah. You are at school. Kamu berada di sekolah. We are at office. Kita berada di kantor. Pintar. Next, selanjutnya. He is at hospital. Dia berada di rumah sakit. Anjani is at post office. Anjani berada di kantor pos. Good. Next. At home. Di rumah. Ya. Next. At school.
Atmos, bacanya Atmos saja nak. Atmos. Atmos. Mos. Di mana itu? Di masjid. Ya, next. At post office. Di kantor pos. At hospital. Di rumah sakit. At airport. Di bandara. Next. Amusement park. Amusement park. Amusement park. Amusement park. Park. Di mana itu? Di Bandung. At antique shop. Di toko antik. Ya, antique shop. At antique shop. Di toko antik. Yo, next. Selanjutnya. At ATM center. Di pusat ATM. Ya, sekarang next. Nih. At bakery. At bakery. Ya, di mana itu bakery? Toko roti. At bank. Di bank. Ya, terus next. At barber shop. Di tukang potong rambut. At bookstore. Di toko buku. Terus at beauty salon. At beauty salon. Itu di bawahnya ini, nak. Di bawah bakery ini. Belum dibaca tadi. Nih. At beauty salon. Kecantikan. Di salon kecantikan. Ingat bahasa Inggris itu dibalik, nak ya. Bahasa Inggrisnya itu dibalik. Berarti di salon kecantikan. Ya. Beauty salon. Ya. Next. At botanical garden. Di kebun raya. Next. At camera store. Di toko kamera. Good. Next. At candy shop. Di toko permen. Next. At car dealership. Di dealer mobil. Di dealer mobil. Oke, good. At car wash. Next. Cuci mobil. Car wash. Bacanya wash. Iya, dicuci mobil. Terus castle. At castle. Di kastil. Ya, di kastil. Next. At cinema. Cinema apa kemarin, Juliet? Di? Bioskop. Ya, good. Next. Klinik. At klinik. Di klinik. Ya, terus next. College. Di perguruan tinggi. Ya, cottage. Di pondok. Good. Kemudian department store. Department store. Di pusat perbelanjaan. Ingat ya Juliet, sering ke pusat perbelanjaan toh. Department store di pusat perbelanjaan. Anak main bola. Dormitory. At dormitory apa nak? Suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus. Iya. At dormitory. Di asrama. Di asrama. Yo, good. Next. Drugstore. Drug. Bacanya drug. Drugstore. Di toko obat. Toko obat. Electric store. Di toko elektronik.
Elektronik apa? Elektronik store. Di toko. Elektronik apa, nak? Toko listrik. Toko elektronik. Yo, good. Terus next. Factory. Factory apa, nak? Factory. Di Merauke ada tidak ya? Ya, di pabrik. Di Merauke belum ada pabrik ya. Terus florist. Di mana itu florist? Di Merauke di mana ada florist ya? Florist itu semacam toko bunga, nak. Di mana di Merauke ada toko bunga? Florist. Jual bunga. Next. Gas station. Gas station. Hah? Bukan. Gas station itu pom bensin. Gas station. Pom bensin. Ya. Next. At house di rumah. At hotel di hotel. Ya, good. Next. At ice cream shop di toko es krim. At jail atau prison di penjara. At jail. At jail. Jail. Ya, dan prison. Ya, good. Penjara. Terus? At museum di Di museum. Good. Next. Park apa park? Park. Di taman. Ingat-ingat ya, Juliet. Di taman. Kalau pawn shop ini biasanya ibu-ibu sering ke sini. Apa pawn shop, nak? Pawn shop, penggadean. Pawn shop, penggadean. Sudah tulis. Setelah itu, apa lagi? Pet store. Pet apa, nak? Pet. Hewan. Berarti toko hewan. Next. Sport arena apa, Juliet? Halo, tes, Juliet putus. Ya, Juliet terputus. Fadilah. Julietnya lagi terputus. Sekarang sambil nunggu Juliet. Giliran Fadila, coba. Fadila baca seperti Juliet tadi. Ayo, Fadila. Loh, putus ya suaranya ya, nak? Fadila. Tes 1 2 dicoba tes. Fadila coba dibaca kemudian diterjemahkan seperti Juliet tadi. Juliet masih terputus jaringannya. Ya, Juliet terputus. Halo. Tes, Juliet. Juliet tadi sampai di sini. Coba lanjut, Juliet. Park di mana, Juliet?
Tes, Juliet. Masih putus ya? Tes 1 2 dicoba. Juliet, dengar nak? Aduh, kenapa mic-nya nih? Tes 1 2 dicoba tes. Tes 1 2. Juliet, monitor. Selesai. Tes 1 2 dicoba. Tes 1 2 dicoba. Juliet bisa copy. Tes 1 2. Tes 1 2 dicoba. Ayo Juliet dilanjut ya. Pak Guru coba share screen lagi. Tinggal 3 slide lagi Juliet. Ya, silakan dibaca Juliet. Edpak apa Edpak Juliet? Tes, Juliet bisa copy? Udah jaringan jelek ke apa? Tes, jadi Juliet nanti dilanjut ya. Edpak itu berarti di taman, pawn shop itu penggadaian, pet store, pet ini binatang berarti toko binatang, kemudian farmasi sama di apotik, at police station di kantor polisi, kemudian next, sport arena berarti di gedung olahraga. Arena olahraga bisa, gedung olahraga bisa, kemudian tailor itu biasanya kalau kita menjahitkan baju itu di tailor ya, penjahit, kemudian tempel sama di tempel semacam apa ya, kalau di sini tidak ada di Merauke, kalau di Jawa banyak tempel itu candi. Kemudian supermarket ada di kita banyak di Merauke. Sama toko-toko. Kemudian sport arena sama tempel candi. Sekarang tinggal yang kalimat negatifnya. Juliet putus-putus jaringannya ya. Kalau bedanya negatif dengan interrogatif terletak pada penyangkalannya. Kalau negatif tinggal ditambahkan not. He is not at home. Berarti dia tidak berada di rumah. Atau disingkat menjadi he isn't at home. Dia tidak berada di rumah. Kemudian I am not at office. Saya tidak berada di kantor. They are not at bank. Mereka tidak berada di bank. Jadi ditambahkan not setelah to be-nya nak ya. Jadi kalau yang bisa disingkat itu is not menjadi isn't. Kemudian are not menjadi aren't ya. Kemudian apa lagi? Am not tidak bisa disingkat ya. Am not tidak bisa disingkat. Yang bisa disingkat is not menjadi isn't, kemudian are not menjadi aren't. Juliet bisa di-copy Juliet? Halo Juliet. Kalau yang interrogatif berarti kalimatannya berarti apakah. Is he at home? Apakah dia berada di rumah? Yes, he is. Kalau tidak berarti no, he is not. No ditambahkan not. Artinya dia tidak berada di rumah. Are you at office? Apakah kamu berada di kantor? No, I am not. Tidak, saya tidak berada di kantor. Are they at bank? Apakah mereka sekarang di bank? Kalau sekarang tinggal tambahkan now saja nak. Now. Now itu artinya sekarang.
Are they at bank now? Yes, they are. Ya, mereka sekarang di bank. Sampai di sini bisa dipahami, Fadila, Juliet? Jadi nanti Fadila sama Juliet kalau nggak bisa merekam materinya, berarti nanti tinggal store video pemahamannya saja. Ya, contoh, taruh HP di depan, kemudian direkam mulai dari kemarin tentang penggunaan to be pertama, yaitu menggunakan kata sifat. Misalkan, okay, my friend, in this great opportunity, I'd like to share about positive sentences. Ya, berarti buat kalimat positifnya. For example, I am a good girl. You are diligent boy. Sampai semua materi kemarin. Kemudian baru buat negatifnya lagi. Okay, my friend. Now I am going to try to make negative sentences. Contohnya, for example, you are not crazy boy. They are not diligent student. She isn't bad girl. Sampai selesai. Kemudian, okay, my friend, now I'm going to tell you about the interrogative sentences. Kemudian buat kalimat kata sifat, kata tanya, menggunakan yang kata sifat kemarin. Are you diligent, boy? Yes, I am. Nah, seperti itu ya. Itu yang video pertama. Video kedua membuat kalimat to be yang kedua, yaitu digabung dengan ini, at atau in. Contoh, for example, I am at home. Saya berada di rumah. You are at school. Kamu berada di sekolah. Kemudian, coba ganti lagi membuat yang kalimat tanyanya ya. Kalimat tanyanya seperti yang kemarin Pak Guru jelaskan ya. Buat are you at office now? Apakah sekarang kamu berada di kantor? No, I am not. Ya, khusus yang pertanyaan nanti tentukan dulu antara Haikal, Fadila dan Juliet. Rekam dulu. Maksudnya direkam tuh begini. Haikal merekam kalimat tanyanya. Nanti yang menjawab Fadila sama Juliet. Misalkan Haikal bertanya begini, direkam di HP-nya. Are you at office now? Kalau ditambahin now berarti artinya sekarang ya. Now. Nah. Are you at office now, Juliet? Dijawab oleh Juliet, no, I am not. Kemudian ditanya lagi ke Fadila, are they at bank now, Fadila? Dijawab, yes, they are. Jadi nanti videonya digabung ya. Digabung seperti video berikut. Bentar ya, Pak Guru cari contohnya. Jadi ngerekamnya di rumah nak pakai HP sendiri-sendiri, kemudian nanti digabung pakai aplikasi edit video apa terserah. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi begitu ya. Haikal sama Juliet dengan Fadilah. Jadi nanti terserah siapa yang bertanya, apakah Haikal gantian. Setelah Haikal bertanya, nanti Juliet yang bertanya, Haikal yang menjawab. Jadi pertanyaannya ada dua. Yang pertama pertanyaan menggunakan kata sifat yang kemarin. Misalkan, is he diligent boy, Juliet?
Juliet menjawab, yes, he is. Terus diganti pertanyaan di Fadila. Are they good student, Fadila? Yes, they are. Fadila menjawab begitu. Tapi rekamnya di sendiri-sendiri ya. Merekamnya di sendiri-sendiri, pakai jawabannya terserah pilih salah satu. Kalau yes berarti tidak menggunakan not. Kalau no berarti ditambahkan not. Nanti tinggal jawabannya digabung ke jadi satu di pertanyaannya Haikal. Sampai di sini bisa dipahami Haikal, Juliet, Fadila? Halo? Bisa dikopi Haikal? Iya Pak Guru. Halo Haikal? Iya Pak Guru. Tes 1, 2, bisa dikopi apa yang Pak Guru jelaskan? Bisa. Oke. Jadi mulai besok sampai hari Sabtu Pak Guru tunggu ya. Haikal yang bertanya duluan pakai kata sifat. Misalkan sebut, hey Juliet, are they good student? Juliet jawab, yes they are. Kemudian gantian tanya ke Fadila, hi Fadila, is he a naughty boy? Fadila jawab, no, he isn't. Nah, begitu seterusnya ya. Setelah selesai, ganti pertanyaan tempat. Nah, misalkan, hey Juliet, is he in Surabaya now? Dijawab oleh Juliet, no, she isn't. Nah, pokoknya intinya jawabnya kalau yes tidak usah tambah not. Kalau no berarti ditambah not. Bisa dipahami Haikal? Haikal, kopi. Guru itu pakai arti? Pakai arti juga? Kalau percakapan tidak usah pakai arti, nak. Kalau merekamnya di PowerPoint seperti ini baru pakai arti. Ya, ada 2 ya. Jadi kita kan sudah ada mau 6 kali pertemuan ini. Jadi diharapkan bahasa Inggrisnya banyak, dapat banyak. Makanya harus dilatih. Yang pertama menerjemahkan dengan membaca apa namanya PowerPoint-nya. Syukur-syukur bisa direkam di PowerPoint-nya. Kalau nggak bisa direkam di PowerPoint-nya, caranya bagaimana ya supaya bisa, atau buka di HP file Pak Guru, buka di HP baru rekam pakai rekaman di HP, rekam layar ya, ada programnya itu, ketik saja di Play Store rekam layar HP, nanti akan muncul install. Jadi tugas pertama yaitu membaca materi yang Pak Guru ini berikan ini, kemudian diartikan. Yang kedua, tugas kedua membuat video percakapan, yaitu tentang kalimat sifat dan kata ini, apa namanya, tempat dan kota. Bisa dipahami Haikal? Bisa. Ada pertanyaan, nak? Pak Guru itu nanti yang kumpul satu video itu 1 orang atau 3-3-nya? 3-3-nya, nak. Kalau yang ngerekam layar per orang toh. Kalau yang ngerekam layar begini, yang pelajaran pertama kemarin dibaca, diartikan itu per orang ya. Sedangkan yang pertanyaannya baik itu pelajaran pertama atau pelajaran kedua, berarti ketiga-tiganya dijadikan satu video. Paham Haikal? Yang ngirim siapa Pak Guru? 1 orang atau 3? Yo, 1 orang saja, Haikal saja. Haikal kan belajar edit video juga. Nanti kasih di Pak Guru. Nanti yang lainnya kirim presentasinya masing-masing. Pakai rekam layar saja. Nanti Haikal ketik di Play Store HPK perekam layar HP. Nanti ada itu banyak pilihan, tinggal dipilih saja. Nanti buka PPT-nya di HP. Syaratnya bisa buka PPT, anak-anakku download dulu aplikasi PowerPoint-nya ya. Nanti ada itu di Play Store juga, ketik saja aplikasi PowerPoint. Nah, nanti setelah diinstal PowerPoint, nah tinggal dipindahkan filenya yang di komputer atau download saja di WA, itu kan ada Pak Guru sudah kirim itu PPT-nya. Nanti dibuka lewat HP. Nah,
Tinggal nanti aktifkan kameranya, nanti akan muncul, nak. Muncul muka Haikal, muka Juliet di HP-nya masing-masing, kemudian tekan record. Nah, tinggal baca. Yang penting dikuasai dulu materinya ya. Setelah itu kirim hasil rekamannya. Begitu Haikal. Fadila, bagaimana nak? Bisa dipahami? Juliet terlempar ya? Oh ada. Juliet, gimana nak? Bisa nak? Nanti dicoba ya. Nanti hari Sabtu lagi baru kita les. Nanti Pak Guru akan lihat hasil rekamannya. Diusahakan semua merekam ya. Nanti di-download di HP-nya APK perekam layar HP. Itu ada itu. Coba Pak Guru dicek dulu namanya apa. Kemarin Pak Guru tugas di guru-guru juga begitu. Disuruh merekam presentasinya di HP. Pak Guru coba download dulu APK perekam HP. Nah, itu nak. Pak Guru kirim di grup ya, namanya perekam layar. Ada screen, nanti pilih yang bagus saja. Ada screen perekam layar itu. Coba Pak Guru ini dulu. Pak Guru tes download dulu, nanti Pak Guru kabari ya. Itu supaya nanti laptop yang bermasalah yang nggak bisa ngerekam materi yang Pak Guru kasihkan, nanti kok rekam dulu. Aplikasinya namanya APK PPT. Nah, itu ada itu Microsoft PowerPoint ya. Kok rekam dulu, kok install dulu aplikasi namanya Microsoft PowerPoint. Setelah itu buka file dari Pak Guru, sudah tinggal baca saja. Bisa dipahami Haikal, Juliet? Ini Pak Guru sudah download di HP. Namanya aplikasinya X Recorder nak ya. X Recorder. Nah, ini Pak Guru coba bisa X Recorder. Nanti tinggal diaktifkan. Aktifkan di HP, kemudian tinggal tekan izinkan. Tinggal rekam nah. Ada pilihannya kamera depan ke kamera belakang. Ya, tinggal baca. Nanti akan merekam nah. Di pengaturan bikin kamera depan ya. Biar nanti ketika dibaca itu bisa kelihatan. Oke, Pak Guru pikir cukup untuk pertemuan sore hari ini. Pak Guru tunggu besok ya rekamannya, tugasnya yaitu merekam file ini, dibaca, diartikan seperti Juliet dan Haikal tadi. Itu tugas pertama, baik materi pertama maupun kedua. Kemudian tugas kedua yaitu berbentuk kalimat tanyanya langsung dipraktekkan dengan temannya. Bisa Haikal yang bertanya ataupun Juliet yang bertanya, bebas, terserah. Bergantian juga boleh. Misalkan Haikal bertanya duluan, dijawab oleh Juliet dan Fadila. Kemudian yang kedua, Juliet yang bertanya, dijawab oleh Haikal agar les kita bermanfaat. Nah, langsung dipraktekkan ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Tetap sholat 5 waktu dan tetap bantu kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit corona dan penyakit-penyakit lainnya. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.